Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di kesempatan pagi hari yang mulia ini. Kembali akan kita lanjutkan insyaallah taala pelajaran kita mempelajari kitab Fiqh Al-Adiyah wal Adhkar yang ditulis oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abdul Muhsin Abad Al-Badar. Kita masuk pada bagian yang keempat, muqaddimah dalam kitab ini, di mana 3 bagian sebelumnya penulis rahimahullah menjelaskan tentang keutamaan daripada zikir, keutamaan yang sangat banyak sekali dari zikir. Kemudian dalam kesempatan atau bagian yang keempat ini beliau menjelaskan tentang majelis zikir. Beliau mengatakan wa majalisu dzikr hiya azkal majalis wa asyrafuha. Majelis zikir itu adalah sebaik-baik dan semulia-mulia majelis. Wa anfa'uha wa arfa'uha, yang paling bermanfaat dan merupakan majelis yang tinggi. Dia adalah majelis yang memiliki kedudukan mulia di sisi Allah, kedudukan yang agung di sisi Allah Subhanahu wa taala, majelis zikir. Dan telah datang keterangan yang sangat banyak tentang keutamaan dari majelis zikir ini, Dan dia adalah majelis yang akan membawa kehidupan bagi hati, yang akan membawa pertumbuhan, kebaikan, kebersihan bagi hati, Berbeda dengan majelis lawannya, yaitu majalisul ghaflah, majelis kelalaian yang tidak ada di dalamnya mengingat Allah Subhanahu wa taala, di mana majelis tersebut justru mengurangi keimanan dan menjadi suatu kekotoran dan penyesalan bagi orang yang berada pada majelis di dalam kelalaian. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, penulis juga menjelaskan orang-orang saleh terdahulu sangat memberi perhatian kepada majelis zikir ini, dan mereka benar-benar memahami akan kemuliaan daripada majelis zikir ini. Abdullah ibn Rawahah radhiyallahu taala pernah mengambil tangan beberapa orang dari sahabatnya sambil mengatakan, ta'alau nu'min sa'ah, ayo mari kita bersama menambah iman kita. Ta'alau falnadhkurillah, mari ayo kita mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wa nazdadu imanan bi ta'atih, kita tambah iman ini dengan taat kepadanya. La'allahu yadhkuruna bi maghfiratih, semoga Allah mengingat kita dengan ampunannya. Jadi ini Abdullah bin Rawahah memegang tangan teman-temannya, mengajaknya untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk majelis zikir, untuk menambah keimanan dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini menunjukkan kepada kita bagaimana orang-orang saleh terdahulu sangat memberi perhatian kepada majelis zikir ini. Berkata Umair ibn Habib Al-Hatami radhiyallahu ta'ala an, il-iman yazid wa yankus, iman itu bertambah dan berkurang. Faqil wa ma ziyadatuhu wa nuqsanuh, ditanyakan kepadanya bagaimana tambahan dan kurangnya itu seperti apa. Maka dia menjawab, idza dzakarna Allah tabaraka wa ta'ala wa hamidnahu wa sabbahnahu fadzalika ziyadatuh. Kalau kita mengingat Allah, memujinya, mensucikannya, maka
bertambahlah keimanan kita, itulah pertambahannya. Fa idza ghafalna wa dhayya'na wa nasina fadzalika nuqsanu. Kalau kita sia-siakan, kalau kita melupakan, kalau kita lalai, maka itu adalah kurangnya keimanan atau berkurangnya keimanan. Maka ini di antara athar yang dibawakan oleh penulis bagaimana orang-orang soleh terdahulu ya sangat memahami dan mendudukan zikir ini dengan kedudukan yang sangat mulia ya. Dan majelis zikir itu sendiri adalah raudhatun min riyadil jannah, taman dari taman-taman surga ya. Taman dari taman-taman surga. Kita ketahui bersama ya, bagaimana banyak orang berebut untuk bisa sholat di raudhah, beribadah di raudhah di Masjid Nabawi. Tapi sangat disayangkan sesungguhnya taman surga bukan hanya ada di Masjid Nabawi. Tapi taman surga adalah setiap majelis zikir yang di dalamnya ditegakkan agama Allah, yang di dalamnya diajarkan tentang agama Allah, yang di dalamnya diajarkan batasan-batasan Allah, di dalamnya diajarkan hukum-hukum Allah, di dalamnya ditegakkan apa-apa yang menegakkan kalimat Allah. Itulah majelis zikir dan itulah taman dari taman-taman surga ya. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Idza marartum birriyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati taman surga, maka singgahlah. Singgahlah di taman itu. Sahabat bertanya, "Wa ma riyadul jannah?" Taman surga itu apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, "Hilaqud dzikir." Majelis zikir. Majelis zikir itu majelis yang ditegakkan di dalamnya agama Allah. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "Ya ayuhan nas irta'u fi riyadil jannah." Wahai sekalian manusia, singgah, mengembalakanlah dirimu di taman surga. Para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Apa itu taman surga? Nabi menjawab, "Majalithud dzikir." Majelis-majelis zikir. Majelis-majelis zikir. Ya, dengan sedikit atau banyaknya orang yang hadir. Ketika di situ dijelaskan agama Allah, ketika di situ dijelaskan tentang ibadah kepada Allah, hukum-hukum Allah, ya, maka itu majelis zikir dan itu taman surga. Sedikit atau banyaknya orang yang ada di dalamnya, ya. Nabi yang mulia alaihi wasallam kemudian bersabda, "Ugdu wa ruhu wadhkuru. Faman kana yuhibbu an ya'lam manzilatahu indallah falyanzur kaifa manzilatullahi ta'ala indah. Fa innallaha ta'ala yunzilul 'abda minhu haitsu anzalahu min nafsihi." Kata Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam, "Ugdu wa ruhu." Ini berjalanlah kalian di pagi, di petang hari, wadhkuru, dan ingatlah Allah. Dan barang siapa yang ingin tahu kedudukannya di sisi Allah, maka hendaklah dia perhatikan bagaimana kedudukan Allah pada dirinya. Karena Allah meletakkan kedudukan hamba di sisinya sesuai bagaimana hamba meletakkan kedudukan Allah pada dirinya. Ketika hamba itu mengagungkan Allah, membesarkan Allah, takut kepada Allah, memuliakan Allah, memuji Allah, menyanjung Allah, dekat dengan Allah, maka Allah tempatkan hamba seperti apa yang hamba tempatkan Allah pada dirinya. Maka kemuliaan seorang hamba berbanding lurus dengan bagaimana hamba memuliakan Allah. Semakin dia banyak mengingat Allah, maka semakin besar karunia Allah kepada dirinya. Semakin besar anugerah Allah mengingatnya, mengingat hamba yang mengingat Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Al-Imam Ibnu Qayyim menjelaskan, "Man syaa'a an yaskuna riyadhal jannah fid dunya falyastautin majalis dzikr fa innaha riyadhul jannah." Siapa yang mau untuk
bertempat tinggal di taman surga, maka tetapilah majelis zikir itu. Hendaklah menetap di majelis zikir, karena dia adalah taman surga. Karena dia adalah taman surga. Hadirin yang dimuliakan Allah, ketika majelis itu ditegakkan benar agama Allah, dibacakan ayat-ayat Allah, dibacakan hadis Nabi SAW, dijelaskan hukum-hukum Allah, dijelaskan batasan-batasan Allah, maka ini akan menjadi suatu energi tersendiri bagi iman, ya, menjadi suatu kekuatan tersendiri bagi iman, menguatkan, membawa ketenangan, membawa kenyamanan, membawa sakinah yang tidak kita rasakan ketika kita berada di majelis yang lain, di perkumpulan yang lain, di kebersamaan yang lain. Itu hanya kita dapatkan ketika kita berada di majelis zikir, ya. Makanya kata Imam Al-Qayyim, siapa yang ingin tinggal di taman surga, maka tetapilah, ya, lazimkanlah majelis zikir, karena itu adalah taman surga. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, majelis zikir juga disebutkan di sini oleh penulis, ya, selain dia adalah taman surga, sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam, majelis zikir yang akan menambah keimanan, ya, dia juga adalah majelisnya para malaikat. Dia majelisnya para malaikat. Ini para malaikat akan berkumpul di majelis zikir, ikut berkumpul di majelis zikir, ya, dan tentunya malaikat adalah hamba-hamba Allah yang Allah sucikan, hamba-hamba Allah yang Allah muliakan, hamba-hamba Allah SWT yang berada pada kesucian jiwa. Mereka tidak akan berkumpul kecuali apa-apa yang suci, apa-apa yang mulia. Dan majelis zikir adalah majelisnya para malaikat, ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, innalillah malaikatan fudula yatufuna fit turuq yaltamisuna ahla dzikr fa idza wajadu qauman yadhkuruna Allah tanadaw halummu ila hajatikum qala fayahuffunahum bi ajnihatihim ila sama'id dunya qala fayas'aluhum rabbuhum tabaraka wa ta'ala wa huwa a'lamu bihim ma yaqulu ibadi qala yaqulun yusabbihunak wa yukabbirunak wa yahmadunak wa yumajjidunak qala fayaqul hal ra'auni qala fayaqulun la wallahi ma ra'auk qala fayaqul kaifa law ra'auni qala fayaqulun law ra'auka kanu ashadda laka ibadatan wa ashadda laka tahmidan wa tamjidan wa aktsara laka tasbihan. Ya, kata Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah memiliki para malaikat yang bertebaran di atas muka bumi ini, di jalan-jalan, mencari majelis zikir. Ketika mereka dapatkan majelis zikir, mereka menetap di sana, ya, dan saling memanggil, menyeru para malaikat yang lainnya untuk berada di sana juga. Halummu ila hajatikum, sambil mengatakan, ayo kemari untuk kebutuhan kalian. Ini yang kalian butuhkan, majelis zikir, ya. Diseru malaikat itu untuk berkumpul di majelis tersebut. Maka mereka pun akhirnya berkumpul, ya, dan saling mengepakkan atau menyelimuti dengan sayap-sayap mereka sehingga meninggi sampai ke langit, ya. Kemudian Allah bertanya kepada para malaikat, ya, dan Allah tentunya lebih tahu tentang keadaan hamba-hambanya dari manusia. Apa yang dikatakan oleh hamba-hambaku di majelis zikir itu? Maka para malaikat mengatakan, mereka mensucikanmu ya Allah, membesarkanmu, memujimu, mengagungkanmu. Maka Allah bertanya lagi, bagaimana kalau mereka melihatku? Maka para malaikat menjawab, kalau mereka melihatmu, pasti mereka akan lebih kuat, lebih keras lagi dalam beribadah kepadamu ya Allah, lebih sungguh-sungguh lagi dalam memuji, mengagungkanmu, dan lebih memperbanyak
mensucikanmu, bertasbih kepadamu. Kemudian Allah bertanya lagi, ma yas'aluni, yang mereka minta dariku apa? Maka para malaikat menjawab, yas'alunakal jannah, mereka meminta surga ya Allah. Mereka minta surga ya Allah. Maka ini diantara pelajaran ketika kita ada di majelis zikir untuk meminta surga kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Allah berfirman lagi, hal ra'auha, memangnya mereka pernah lihat surga? Para malaikat menjawab, la wallah ma ra'auha, enggak, demi Allah mereka belum pernah melihat surga itu ya Allah. Maka Allah berfirman lagi, wa kaifa law annahum ra'auha, bagaimanakah kalau mereka melihat surga itu? Maka para malaikat menjawab, law annahum ra'auha kanu ashadda 'alaiha hirsan wa ashadda laha talaban wa 'azama fiha ragbatan. Kalau saja mereka melihat surga, pasti mereka akan lebih keras lagi antusiasnya, lebih kuat lagi keinginannya, ya, lebih besar lagi harapannya untuk bisa masuk dalam surga. Kemudian Allah berfirman, famimma yata'awwadun, apakah mereka minta perlindungan? Minta perlindungan dari apakah mereka? Maka para malaikat menjawab, mereka minta perlindungan dari api neraka. Maka Allah berfirman, apakah mereka melihat neraka itu? Malaikat menjawab, la wallah, enggak ya Allah, mereka belum melihat neraka. Kemudian Allah bertanya lagi, gimana kalau mereka melihat neraka? Maka malaikat menjawab, kalau mereka lihat neraka, mereka pasti akan lebih takut lagi, lebih keras lagi untuk lari dan menyelamatkan diri dari api neraka. Maka Allah berfirman, fa ushidukum, aku menjadikan kalian saksi untuk mereka-mereka ini yang berada di majelis zikir, anni qad ghafartu lahum, aku telah ampuni mereka. Qala fayaqulu malakun minal malaikah, maka kemudian berkata seorang malaikat, ketika Allah mempersaksikan ke para malaikat bahwasanya dia mengampuni orang-orang yang ada di majelis zikir itu, maka salah seorang malaikat berkata, fihim fulanun laisa minhum innama ja lihajatin. Ya Allah, ada bersama mereka itu orang yang dia itu nggak ada niat untuk di situ belajar, ya, mengingatmu, tapi dia hanya singgah mampir saja. Tapi dia berada di sana bersama dengan orang-orang yang berkumpul di majelis zikir itu. Ada orang yang hanya singgah, dia bukan termasuk bagian dari mereka, tapi ada di tengah-tengah mereka. Apakah mereka ini ikut dapat apa yang Allah janjikan dari ampunan tadi dan keutamaan orang-orang yang di majelis zikir? Maka kata Allah, humul julasa la yasqabihim jalisuhum. Majelis zikir adalah orang-orang yang duduk di mana yang bersama dengan mereka tidak mudarat, ya, dengan kebersamaannya. Ini maksudnya, ya, diikut sertakan. Artinya walaupun ada orang yang gak niat untuk belajar, mungkin singgah, melepas lelah, ya, berada bersama dengan orang-orang yang sedang majelis zikir, atau dia lihat ada orang berkumpul majelis zikir, dia berada di sana untuk diam menyimak, ya, walaupun gak ada niat dari awal, maka mereka terhitung, ya, sebagai orang yang mendapat keutamaan dari majelis zikir ini dengan rahmat dan karunia Allah Subhanahu wa taala. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah, di antara keutamaan dan kebesaran dari majelis zikir, ya, bagaimana Allah membanggakan kepada para malaikatnya, bertanya kepada para malaikatnya, membanggakan dan menunjukkan keutamaan mereka, menjanjikan ampunannya, ya, dan mengijabah apa yang mereka mohonkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian hadirin yang dimuliakan Allah, disebutkan juga oleh penulis di sini keutamaan dari majelis zikir. Wa majalisu dzikir tu'amminul 'abda minal hasrati wan nadamati yaumil qiyamah. Majelis zikir membuat seorang mendapat keamanan dari penyesalan, ya, kerugian di yaumil qiyamah. Ya, karena majelis zikir keutamaan yang sangat besar. Ya, keadaan yang kita habiskan waktu dengan kebaikan dan kembali dengan keuntungan besar ketika kita berada di dunia adalah
berada di majelis zikir. Dan siapa yang menyia-nyiakannya, maka dia akan berada dalam kerugian yang sangat besar. Kerugian yang sangat besar, ya. Nabi yang mulia sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah ta'ala fihi kanat alaihi minallahi tiratun wa man ittaja'a muttaja'an la yadhkurullah fihi kanat alaihi minallahi tiratun." Ya. Kata Nabi SAW, siapa yang duduk dan tidak mengingat Allah, maka keadaannya tersebut adalah suatu kekurangan dan kerugian. Siapa yang berbaring dalam keadaan tidak mengingat Allah, maka keadaannya itu pasti akan menjadi kekurangan dan kerugian buat dia nanti di yaumul qiyamah. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Maka selain majelis zikir yang di dalamnya tidak berisi pengingatan kepada Allah Subhanahu wa taala, akhirnya menjadikan orang-orang yang di dalamnya akan mendapatkan kerugian. Akan merugi nanti di yaumul qiyamah. Ya. Tapi sebaliknya majelis zikir tidak membawa dan mendatangkan kecuali kebaikan-kebaikan dan keberuntungan-keberuntungan yang besar. Kemudian, ya, di antara keutamaan dari majelis zikir juga disebutkan di sini oleh penulis, ulu makaniha indallah. Majelis zikir adalah majelis yang tinggi dan mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dengan ketinggian dan kemuliaannya Allah membanggakan majelis zikir itu di hadapan para malaikatnya, ya. Di hadapan para malaikatnya, ya. Dalam hadis Abi Sa'id Al-Khudri, dia berkata, pernah Muawiyah keluar menuju satu halaqah di masjid, ya, atau menemui satu halaqah di masjid dan menjelaskan dan mengatakan, bertanya, ma ajlasakum, apa yang membuat kalian berkumpul di sini? Maka orang-orang itu menjawab, kami berkumpul di sini mengingat Allah. Maka Muawiyah mengatakan, ya, Allah ma ajlasakum ila hada, demi Allah, apakah kalian tidak berkumpul kecuali untuk mengingat Allah? Maka orang-orang itu menjawab, wallahi ma ajlasana ila dzak, demi Allah, enggak ada tujuan kami duduk di sini kecuali itu. Maka Muawiyah mengatakan, amma inni lam astakhlifkum tuhmatan lakum wa makana ahadun bimanzilati min Rasulillah SAW aqal anhu hadithan minni. Adapun saya, maka saya tidak meminta kalian bersumpah sebagai tuduhan buat kalian, ya, karena saya menuduh kalian itu berbohong, tidak. Wa makana ahadun bimanzilati min Rasulillah SAW aqal anhu hadithan minni, ya. Dan memang siapa saya dari Rasulullah SAW dalam kedudukan, ya, karena Rasulullah pernah mengatakan demikian, sehingga aku meminta kalian bersumpah untuk itu, karena memang ini yang dilakukan oleh Rasulullah, bukan karena saya curiga kepada apa yang kalian lakukan. Di mana Nabi SAW pernah bertanya kepada para sahabat yang sedang berkumpul, apa yang membuat kalian duduk di sini? Para sahabat menjawab, kami mengingat Allah, kami memujinya, ya, atas petunjuk Islam yang Allah anugerahkan kepada kami. Ini mereka saling berbincang, mengingat nikmat Allah, hidayah yang Allah berikan kepada mereka. Ini kan bagian dari majelis zikir. Datang Nabi SAW menanyakan itu kepada mereka, dan mereka menjawab demikian. Maka Rasulullah SAW bertanya lagi, Allah ma ajlasakum ila hadza, sumpah demi Allah, apakah benar kalian tidak duduk di sini kecuali untuk apa yang kalian lakukan tadi, mengingat Allah, mengingat nikmatnya dan seterusnya? Maka para sahabat menjawab, wallahi ma ajlasana ila dzak, demi Allah, ya, enggak ada yang menyebabkan kami untuk berada di sini di majelis ini kecuali itu, kecuali untuk mengingat Allah. Kemudian Nabi SAW bersabda, amma inni lam astahlifakum tuhmatan lakum. Adapun saya, aku tidak meminta atau tidak bersumpah dengan nama Allah karena
curiga kepada kalian. Walakinnahu atani Jibril fa akhbarani anna Allah azza wajal yubahi bikumul malaikah. Tapi sesungguhnya Malakul Jibril telah datang kepadaku memberitahukan bahwasannya Allah Subhanahu wa taala membanggakan kalian, ya, orang-orang yang berada pada majelis zikir. Allah membanggakan kalian di hadapan para malaikatnya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan kepada kita sekalian, ya, bahwasanya majelis zikir memiliki kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala membanggakan majelis zikir itu di hadapan para malaikatnya. Maka ini suatu keutamaan besar untuk tidak kita sia-siakan kesempatan kalau kita bisa hadir di majelis zikir, majelis ilmu, majelis yang di dalamnya mengingat Allah, ya, menjelaskan atau dijelaskan agama Allah, ditegakkan agama Allah Subhanahu wa taala, ya. Kemudian di antara keutamaan dari majelis zikir seperti yang tadi telah kita singgung, di majelis zikir seorang akan mendapatkan ketenangan, sakinah. Ya, dia akan diliputi oleh rahmat, ya, dan dia akan dikelilingi oleh malaikat yang juga mengingat Allah Subhanahu wa taala. Nabi yang mulia alaihi wasallam bersabda, "La yaq'udu qaumun yadhkurunallah." Tidaklah suatu kaum berkumpul mengingat Allah illa haffathumul malaikah, kecuali malaikat akan berkumpul mengelilingi mereka. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, dan mereka akan diliputi oleh rahmat. Wa nazalat alaihimus sakinah, dan akan turun sakinah kepada mereka. Wa dzakarallahu fi man indah, dan Allah akan menyebut-nyebut orang yang ada di majelis zikir itu, ya, di hadapan hamba yang ada di sisinya, itu para malaikatnya. Ini hadirin yang dimuliakan Allah. Ketika kita berada di majelis zikir, kita akan rasakan suatu energi yang tidak kita dapatkan ketika kita berada di majelis lain. Dari kekuatan hati, kebahagiaan, ya, hati, kegembiraan hati, kenyamanannya, ya. Makanya bagi orang-orang yang sudah sampai pada titik ini dan merasakannya, dia akan penuh dengan kerinduan ketika dia akhirnya jauh dan tidak bisa hadir dalam majelis ilmu, ya. Seorang yang sudah berada pada titik ini, dia akan mencari-cari dan berusaha mencari di mana majelis ilmu untuk dia hadir di sana, untuk kembali mendapatkan siraman kebaikan yang menyejukkan, ya, yang menyejukkan hati, yang membawa pada ketenangan. Majelis zikir, ya. Dia akan menurunkan sakinah dari sisi Allah Subhanahu wa taala pada orang-orang yang berada di dalamnya, ya. Kemudian di antara keutamaan juga majelis zikir, majelis zikir sababun azim min asbabi hifdzil lisan. Majelis zikir juga adalah menjadi sebab besar, ya. Majelis zikir menjadi sebab besar seorang akhirnya bisa jaga lisan, jauh dari keburukan-keburukan lisan. Karena di majelis zikir itu dia diam, dia menyimak, dia dengar, ya. Dia melakukan suatu dengan telinganya, dengan pendengarannya. Dia diam di sana, dia simak, sehingga dia selamat dari keburukan lisan seperti ghibah, namimah, berkata keji atau yang lainnya, ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik sebagai penyimak dan pendengar, juga sebagai pembicara, ya. Karena manusia mau nggak mau di mereka pasti berbicara. Kalau mereka tidak membicarakan Allah, mengingat Allah, perintah-perintahnya, kebaikan-kebaikan agamanya, maka sangat dikhawatirkan akhirnya dia keluar dari lisannya apa-apa yang haram. Apa-apa yang haram. Jadi ini satu keuntungan bagi pemeliharaan dan penjagaan lisan. Karena seorang hadir di majelis zikir akhirnya mempergunakan telinganya untuk memahami, mendengar. Orang-orang yang menjadi pembicara akhirnya
menjaga pembicaraannya dari hal-hal yang buruk, karena dia menjelaskan agama Allah, mengajak untuk mengingat Allah dan seterusnya. Ya, maka majelis zikir sebab besar seorang bisa memelihara dan menjaga lisan. Ya, ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Beberapa keutamaan dari majelis zikir. Setelah penulis menjelaskan tentang keutamaan zikir, maka inilah keutamaan dari majelis zikir. Ya, menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya, mengingat Allah, menegakkan agamanya, mensucikan Allah, membesarkan, mengagungkannya dengan lisan, dengan perbuatan, dengan pelajaran-pelajaran kita mempelajari agamanya, ya, untuk menegakkan agama Allah SWT. Ini suatu keutamaan besar, suatu keutamaan besar bagi pelakunya, bagi yang mengerjakannya, bagi yang berkumpul untuknya, bagi yang bersama-sama menegakkannya. Ini keutamaan yang sangat besar sekali di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di bagian yang kelima, penulis kembali menyebutkan tentang zikrullah sebagai amal yang paling suci dan paling afdal. Ya. Zikrullah azkal a'mal wa afdaluha. Zikir kepada Allah adalah amal yang paling suci. Ya, dia membersihkan hati, membersihkan jiwa. Ya. Karena dia di dalamnya membesarkan Allah, mengagungkan Allah, meninggikan Allah, mengesahkan Allah. Ya. Maka dia adalah sebaik-baik yang membawa kekuatan bagi hati, membersihkan dari kekotoran-kekotoran, menambah energinya. Ya. Maka zikrullah azkal a'mal wa afdaluha. Amal yang paling suci dan paling afdal. Nabi yang mulia alaihi salatu wassalam bersabda, "Ala unabbiukum bi khairi a'malikum." Maukah kalian aku beritahukan amal kalian yang paling baik? Wazkaha inda malikikum. Lebih suci, mensucikan di sisi Rabb kalian. Wa arfa'iha fi darajatikum. Dan amal ini lebih meninggikan derajat kalian. Jadi kalau kalian ingin sampai pada derajat yang tinggi, amalkan amalan ini. Wa khairin lakum min i'ta'idz dzahab wal wariq. Bahkan lebih baik buat kalian daripada kalian menginfakkan emas dan perak. Ya. Kalian menginfakkan emas dan perak. Ya, bukan berarti merendahkan infak dan sedekah, tapi pastinya infak dan sedekah kalau tidak diiringi mengingat Allah sia-sia. Ya. Kemudian wa khairin lakum min antalqau aduwakum fatadribu a'naqahum wa yadribu a'naqakum. Bahkan yang lebih baik dari kalian menjumpai bertemu dengan musuh kalian yang kalian tebas lehernya atau dia menebas leher kalian. Moga kalian aku beritahukan tentang amalan yang terbaik dari itu semua. Dari keadaan kalian perang di jalan Allah, dari keadaan kalian infak, ya, meninggikan derajat kalian dan mensucikan kalian. Moga kalian aku tunjukkan yang lebih baik untuk membawa kalian pada keadaan itu. Maka para sahabat menjawab, "Bala ya Rasulullah." Iya, kami mau ya Rasulullah. Maka kata Nabi, amalan tersebut adalah zikrullah. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentu zikir kepada Allah dengan maknanya yang umum. Ya, di mana segala sesuatu akhirnya dari amal itu maksud dan tujuannya menegakkan zikrullah. Kalau tidak untuk menegakkan zikrullah, tidak untuk menegakkan nama Allah, bukan karena Allah, sia-sia betapapun besar amal tersebut. Allah berfirman, "Ya Musa innani anallah, la ilaha illa ana, fa'budni wa aqimis shalah li dzikri." Wahai Musa, tegakkan salat, kerjakan salat untuk mengingatku. Maka mengingat Allah adalah tujuan dari tegaknya salat. Bahkan salat tidak boleh ditegakkan kecuali dalam rangka mengingat Allah, untuk Allah,
membesarkan, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Tanpa itu semua salat enggak ada arti. Berarti zikrullah dalam maknanya yang umum dia adalah pondasi, dasar yang menopang kebaikan amal yang dibangun. Sehingga kalau suatu amal tanpa dilandasi zikrullah, ya, dari apa yang diarahkan oleh syariat, tujuan dalam amal yang dilakukan, ya, Allah yang dituju dan diharapkan kebaikan dari amal yang dilakukan, tanpa itu semua, ya, maka amal itu menjadi sesuatu yang gak ada artinya, ya. Hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, waqad takatsaratin nusus bitafdhilidz dzikr 'ala sadaqati bil mal wa ghairihi minal a'mal. Telah banyak datang keterangan bagaimana zikir itu lebih utama bahkan dari sedekah dengan harta dan amalan-amalan lainnya dari amal anggota badan. Ya, jadi zikir punya keutamaan yang sangat utama. Ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, dibawakan juga di sini oleh penulis rahimahullah suatu riwayat dari Salim ibn Abil Ja'ad, dikatakan kepada Abu Darda, ada orang yang memerdekakan 100 budak. Kemudian dia berkata, sesungguhnya 100 budak itu min mali rajulin katsir wa afdalu dzalika imanun malzumun bil laili wan nahar wa alla yazal lisanu ahadikum ratban min dzikrillah. Ketika Abu Darda dilaporkan ada orang yang bebasin 100 orang budak, maka Abu Darda mengatakan sesungguhnya 100 orang budak itu termasuk banyak dimiliki oleh seorang. Jadi kalau seorang punya budak ada 100, oh ini berarti ini orang kaya. Ya, karena budak kan ada harganya. Tapi kata Abu Darda, dan yang lebih afdol dari itu, dari harta yang sangat banyak yang dia miliki, yang paling afdol adalah iman yang terus melekat siang dan malam. Dan yang lebih afdol juga adalah lisan yang senantiasa basah dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi zikrullah memiliki keutamaan yang bahkan bisa melampaui amal anggota badan. Ya, amal anggota badan. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan Allah. Kemudian penulis di bagian yang kelima ini membawakan asar dari para sahabat tentang keutamaan daripada zikir atau zikir menjadi amalan yang paling mensucikan dan paling afdal, ya. Di antaranya riwayat Abdullah bin Mas'ud, li an usabbihallah tabaraka wa ta'ala tasbihat ahab ilayya min an unfiq adaduhunna dananir fi sabilillah. Saya bertasbih beberapa bilangan jumlah itu lebih saya sukai daripada saya infak sejumlah bilangan tasbih yang saya lakukan. Misalnya dia infak dia tasbih 5 kali, maka itu lebih dia sukai daripada infak 5 dinar, 5 dirham, ya, atau 5 kali infak yang dilakukan. Ini kata Abdullah bin Mas'ud, tasbih yang dia lakukan lebih aku cintai. Ya, menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana sahabat Nabi Abdullah bin Mas'ud melihat dan memandang zikir sebagai amal yang sangat mulia, bahkan bisa melampaui dari amalan-amalan lahiriah, ya. Berkata sahabat yang lainnya, dibawakan oleh Imam Ibnu Rajab, banyak para sahabat mengatakan inna dzikir afdal minas sadaqah bi adadihi minal mal. Dzikir itu lebih baik daripada sedekah sejumlah sama. Ya, kalau jumlahnya sama antara sedekah dengan dzikir yang lebih utama. Apalagi sedekahnya lebih dikit.
apalagi zikirnya lebih banyak. Zikir pasti lebih utama. Ya. Kalau sama saja jumlahnya, maka zikir tetap lebih utama. Ya. Ini hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian penulis juga menjelaskan, ya, pada akhirnya seluruh ibadah, ya, ini kalau kita heran, kalau kita terbesit pertanyaan, kenapa zikir sampai sebegitunya keutamaannya? Kenapa bisa sampai zikir bisa mengalahkan amalan-amalan lahiriah, bahkan amalan harta dari sedekah dari segi keutamaan? Ya, maka penulis menjelaskan di sini diantaranya adalah kita tidak perlu aneh untuk hal ini, karena sejatinya semua dari amalan itu diperintahkan untuk dikerjakan adalah untuk mengingat Allah. Tujuannya adalah untuk mengingat Allah. Dan ketika seorang walaupun nggak melakukan itu, tapi dia mengingat Allah sampai pada tujuan, maka tentu ini lebih memudahkan, ya, bisa lebih banyak dia lakukan, ya, dan menunjukkan bahwasanya zikrullah asas. Tentu asas biar bagaimanapun juga lebih utama, ya, lebih utama dari bagian yang lainnya. Maka kita nggak perlu aneh kalau zikir itu akhirnya lebih afdal, lebih utama, lebih berat bobot dan kebaikannya, ya, di sisi Allah Subhanahu wa taala. Seperti Allah berfirman, wa aqimis sholata li dzikri, ya. Tegakkan salat untuk mengingatku, ya. Nabi SAW juga pernah menjelaskan, ditanya mujahidin apa yang paling afdal? Maka kata Nabi, yang paling banyak berzikir. Orang yang puasa apa yang paling utama? Yang paling banyak berzikir. Salat, zakat, haji, ya. Mana yang paling utama? Kata Nabi, yang paling banyak zikirnya. Ya, yang paling banyak dan paling benar penegakan zikirnya kepada Allah dalam amalan yang dia lakukan semakin utama. Ketika kita sholat, seorang berada dalam kesadaran penuh dari takbir sampai tasyahudnya, kan semua itu mengingat Allah. Dia takbir, dia tasbih, dia doa dan seterusnya. Semakin dia, ya, fokus konsentrasi pada apa yang menjadi bacaan yang merupakan zikir kepada Allah dalam sholatnya, semakin berkualitas sholatnya. Karena itu yang dimaksud, yang dituju. Makanya Allah larang kita sholat dalam keadaan mabuk. Karena orang yang mabuk lalai, dia nggak mengingat Allah. Walaupun raganya sholat, tapi keluar dari apa yang menjadi tujuan daripada sholat itu. Dan tujuan dari sholat itu adalah apa? Zikrullah. Sehingga kita nggak perlu merasa aneh kalau zikrullah ini menjadi amalan yang sangat utama, afdal, dan mensucikan hamba, ya, amal yang paling mensucikan seorang hamba, ya. Kemudian hadirin yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah, beliau kemudian menjelaskan lagi, ya, keterangan-keterangan dari para ulama dan juga hadis Nabi SAW, bagaimana sesuatu yang paling banyak zikirnya kepada Allah menjadi sesuatu yang lebih utama, ya, dari ibadah dan lain-lain, ya. Kemudian ini menarik buat kita, ya. Ini firman Allah dalam surah Al-Ankabut ayat 45. Allah berfirman, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitab wa aqimis shalah inna sholata tanha anil fahsya wal munkar wala dzikrullahi akbar." Bacalah apa yang kami wahyukan kepadamu dari kitab. Tegakkan sholat, ya, sesungguhnya sholat menjauhkan seorang dari perbuatan keji dan munkar. Dan sungguh dzikir mengingat Allah itu yang lebih besar. Menarik buat kita, apa maksud wala dzikrullahi akbar? Dan mengingat Allah itu akbar, lebih besar. Setelah Allah menjelaskan dan merintahkan kita untuk membaca ayat-ayatnya dan menegakkan sholat. Kata penulis rahimahullah, ay dzikrullah lakum akbar min dzikrikum lahu fi ibadatikum
wa salawatikum. Maksudnya wala dzikrullahi akbar, Allah akan mengingat kalian lebih baik dan lebih utama dari kalian yang mengingat Allah. Oke, kalian mengingat Allah dalam sholat kalian, ibadah kalian, tapi Allah balas kalian dengan menyebut dan mengingat kalian lebih baik dari apa yang kalian lakukan kepada Allah. Itu yang dimaksud wala dzikrullahi akbar di antara maknanya. Di antara maknanya juga wala dzikrullahi akbar, ya. Dzikrukumullah fi sholatikum fi qiraatil Quran afdal min kulli syai'. Wala dzikrullahi akbar maksudnya bagian kalian mengingat Allah dalam sholat kalian, dalam bacaan Quran kalian, itu yang paling utama. Itu yang paling utama. Ya. Tentu dalam sholat kalian ada sesuatu yang kalian lepas. Tapi momen di mana kalian mengingat Allah dalam sholat kalian, itulah yang akbar. Itu yang lebih besar. Ini diantara makna wala dzikrullahi akbar. Di antaranya juga adalah kata penulis, di antara makna wala dzikrullahi akbar, inna dzikrullah akbar ma'al mudawama minas shalah fin nahyi anil fahsya wal munkar. Bahwasanya zikrullah itu lebih besar, ya, bersamaan terus menerusnya dalam sholat yang melarang, yang menjauhi dari perbuatan keji dan mungkar, ya. Anna dzikrullahi akbaru, ya, mengingat Allah akan menjadi lebih besar ketika engkau melaksanakan sholat terus menerus dengan meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Wala dzikrullahi akbar, ini sholat yang dilakukan dengan meninggalkan perbuatan keji dan munkar, itu adalah mengingat Allah yang lebih besar. Jadi ada 3 makna yang disebutkan para ulama kemungkinannya dari wala dzikrullahi akbar, dan semua maknanya ini adalah lurus. Ya, ini lurus dan menunjukkan kepada kita sekalian bagaimana zikrullah adalah akbar, afdalul a'mal wa azkaha. Ya. Ini hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mungkin yang bisa kita pelajari di bagian muqaddimah yang disebutkan oleh Syekh Abdul Razak Ibn Abil Muhsin Abbad Al-Badr, ya, di bagian yang keempat dan di bagian yang kelima. Di bagian yang keenam akan ada pembahasan, ya, keutamaan memperbanyak zikir kepada Allah. Ya, setelah sebelumnya kita mempelajari keutamaan zikir, majelis zikir, zikir sebagai amal yang paling afdal dan paling mensucikan, ya, paling suci di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka beliau menjelaskan keutamaan memperbanyak zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini sebagai muqaddimah, kata pengantar, sebelum akhirnya dijelaskan tentang zikir-zikir yang kita disukai untuk melakukannya pagi dan petang, setiap kegiatan yang kita lakukan dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi. Karena itu semua juga bagian daripada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala jalla wa a'la wa a'lam. Mungkin ini yang bisa kita pelajari. Kalau ada yang ingin ditanyakan sebelum kita tutup, dipersilahkan. Min soal. Ada yang mau tanya mungkin? Iya. Tadi dijelaskan mengenai keutamaan majelis zikir. Iya. Nah, yang termasuk majelis zikir ini apa aja, Ustaz? Apakah misalnya anak-anak yang belajar di sekolahnya tentang ilmu agama itu pun termasuk majelis zikir? Kemudian apabila kita mendengarkan lewat online itu juga termasuk ke dalamnya gitu. Majelis zikir. Ya. Yang dimaksud dengan majelis zikir yang kita ketahui dari penjelasan para ulama adalah majelis yang berkumpul di dalamnya orang-orang mengingat Allah dengan agamanya, batasan-batasan agamanya, ya, pelajaran-pelajaran agama, ya, dan juga mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, secara umum apa-apa yang di dalamnya ada bagian mengingat Allah,
mengingat nikmatnya, mengingat batasan-batasan agamanya, mempelajari agama Allah, ya, akidah, keimanan, ibadah, hukum-hukum. Nah, ini majelis zikir yang dikenal disebut sebagai majelis zikir dari dahulu, ya. Itu yang disebut dengan majelis zikir. Nah, bagaimana dengan majelis yang sekarang ini mungkin diadakan secara online? Apakah masuk juga ke dalam majelis zikir ketika kita bergabung berkumpul di sana? Diharapkan demikian. Ya, Syekh bin Baz rahimahullah pernah ditanya, bagaimana kalau ada kita belajar, ya, tidak di masjid tapi di kelas-kelas atau di rumah? Apakah dia masuk dalam hadis Nabi SAW, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah, tidaklah seorang berkumpul di rumah dari rumah-rumah Allah, mengingat Allah, mentadaruskan ayat-ayatnya, akan turun sakinah, diliputi rahmat, ya, dikelilingi malaikat. Apakah yang di rumah juga dapat keutamaan itu? Kata Syekh bin Baz, iya, masuk dalam keutamaan. Dan penyebutan rumah Allah yang berarti masjid bukan berarti pengkhususan, tapi dia adalah suatu spesialisasi, keistimewaan yang memang biasanya mengingat Allah ditegakkan di rumah Allah. Tapi kalau itu dilakukan di rumah, ya, atau di kelas seperti yang dilakukan oleh para pelajar-pelajar dalam kelasnya, masuk dalam keutamaan tersebut. Ya, maka kita harapkan juga, ya, ketika kita online, ya, kita belajar mendengarkan pelajaran-pelajaran agama Allah ditegakkan, maka masuk ke dalam keutamaan tersebut, ya. Nah, ini majelis zikir termasuk anak-anak yang di kelas dan seterusnya, ya, ini diharapkan masuk pada keutamaan dari majelis zikir itu juga, ya. Seperti itu. Wallahu taala alam bisawab. Pertanyaan selanjutnya, Ustaz, apakah boleh berzikir sambil dibaca atau mendengarkan zikir lewat audio karena belum hafal? Mafi muskilah, nggak ada permasalahan seorang berzikir karena belum hafal, misalnya zikir pagi dan petang, dia dengar lewat audio sambil mengikutinya, nggak ada masalah insyaallah taala, ya. Dan itu kedepannya akan menjadi baik buat dia karena dia akan menghafalnya, ya kan. Itu salah satu bentuk usaha yang patut disyukuri, ya. Seorang mengusahakan ketika tidak hafal, dia gunakan fasilitas dan kemudahan yang Allah mudahkan untuk bisa menghafalnya dengan dia mendengar dengan audio, ya, seperti itu. Maka ini nggak ada masalah, dan itu insya Allah tidak akan berkurang kebaikan buat dia. Bahkan semoga Allah lebihkan karunia-Nya karena usaha yang ada padanya untuk dzikir yang dia lakukan tersebut. Wallahu taala alam bisawab. Tanya lagi, Ustaz. Ya. Bagaimana bila berzikir sambil melakukan pekerjaan lain gitu? Misalnya sambil berkendara atau sambil berolahraga gitu. Allah berfirman, alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim. Orang-orang yang mengingat Allah berdiri, sambil duduk, berbaring. Ini dalil yang menunjukkan bagi sekalian, maka kita dianjurkan untuk berzikir kepada Allah dalam apa yang menjadi keadaan kita. Kecuali keadaan di mana kita buang air di tempat yang nggak pantas untuk kita mengingat Allah di sana, iya, itu dihindari. Tapi keadaan-keadaan yang lain, ketika kita lagi olahraga, kita lagi mengendara, ya, ibu rumah tangga sedang menyiapkan masakan, sedang masak dan seterusnya, dia sambil mengingat Allah SWT, maka ini masuk dalam pujian tersebut yang mengingat Allah dalam segala hal keadaan dia. Jadi nggak ada masalah, insyaallah taala. Ada lagi? Kalau nggak ada, saya kira kita cukupkan sampai di sini. Mohon maaf kurang lebihnya. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Semoga yang sedikit ini bermanfaat. Semoga Allah SWT menjadikan kita orang-orang yang banyak mengingat Allah SWT, dan Allah menolong kita untuk terus mengingatnya sampai akhir hayat kita. Innahu waliyyu dzalika wal qadiru alaih.
Wa sallallahu nabiyina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.